Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Maulida Hilmalia Dwi Lestari dengan NIM 1910400801. Di sini saya akan memaparkan bagian artikel yang berjudul Efektivitas pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 berdasarkan fatwa MUI. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 berdasarkan fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka dan sumber data berupa buku, artikel jurnal, dan bacaan yang mendukung. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan fatwa MUI nomor 28 tahun 2020, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid ataupun secara berjamaah. Yang kedua, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan di masjid, di mushola, di lapangan, atau di rumah masing-masing dengan ketentuan yang tertulis dalam fatwa MUI. Yang ketiga, tentunya pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri harus mematuhi kebijakan atau peraturan yang berlaku dalam wilayah tersebut dalam menangani COVID-19 agar tetap dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Ada dua pendapat mengenai hukum sholat Hari Raya. Yang pertama, hukum menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu sunnah muakkad. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, hukum sholat Hari Raya yaitu wajib. Lalu, berdasarkan ajaran sunnah, pelaksanaan sholat Hari Raya hendaknya dilakukan di tempat ibadah di luar masjid seperti halaman atau lapangan apabila tidak memiliki uzur atau halangan. Namun, dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, kita melakukan aktivitas kehidupan yang berbeda. Dengan tujuan mencegah dan mengurangi penyebaran virus COVID-19, pemerintah dunia menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan baru. Di antara kebijakan-kebijakan tersebut yaitu lockdown di beberapa wilayah, pembatasan interaksi antar masyarakat, pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah, dan juga kebijakan-kebijakan yang lain. Pemerintah Indonesia pun juga menerapkan kebijakan-kebijakan baru dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Saat ini kebijakan yang berlaku yaitu adaptasi kebiasaan baru dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi antara lain: 1. Serajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker ketika keluar rumah atau bepergian. Yang ketiga, menjaga jarak antar sesama. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, tentunya pelaksanaan sholat Hari Raya dilaksanakan secara berbeda daripada kebiasaan sebelum-sebelumnya. Nah, di dalam artikel ini dipaparkan bagaimana pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 berdasarkan fatwa MUI. Berdasarkan pembahasan di dalam artikel, menurut fatwa MUI nomor 28 tahun 2020,
Pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri dapat dilakukan di masjid, di musola, di lapangan, ataupun di rumah masing-masing. Jika sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan di masjid, di musola, di lapangan, atau di tempat umum atau tempat terbuka, tentunya pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri harus mematuhi dalam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri harus mematuhi kebijakan atau peraturan yang berlaku di wilayah tersebut dalam menangani COVID-19. Jika sholat hari raya dilaksanakan di rumah, maka dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid dan juga dapat dilaksanakan secara berjamaah dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, jika dilaksanakan di rumah secara berjamaah, maka ketentuannya yaitu 1. Jumlah jamaah minimal 4 orang, 1 orang sebagai imam dan 3 orang sebagai makmum. Selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, khotib berkhutbah sesuai ketentuan nomor 4 dalam fatwa. Yang ketiga, jika jumlah jamaah kurang dari 4 atau di dalam rumah tersebut tidak ada yang berkemampuan untuk berkhutbah, maka sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan tanpa khutbah. Ketentuan yang kedua, jika dilaksanakan di rumah secara sendiri, maka ketentuannya yaitu 1. Berniat sholat hari raya sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, bacaan dalam sholat dibaca secara pelan atau sir. Yang ketiga, tidak ada khutbah setelah sholat. Demikian bagian abstrak pendahuluan dan kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.